Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan akhlak dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faridatul Janah, NIM 202204104171. Dan rekan saya, Dan perkenalkan nama saya Melani dengan NIM 20220410466. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dengan NIM 202204104889. Perkenalkan, nama saya Aisyah Inggardini dengan NIM 222410491. Dan saya Amelia Hanasa Sabila dengan NIM 2022041049. Pengertian akhlak. Menurut ulama, definisi perbuatan akhlak fi al-akhlaki adalah perbuatan atau sifat yang kebaikan atau keburukannya diketahui akal sehat dan semua manusia di semua zaman dan tempat sepakat tentang kebaikan atau keburukannya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang akhlak dan moral. Bahkan kebanyakan kisah-kisah bertujuan membentuk akhlak mulia dari diri manusia. Ribuan hadis dinukil dari Rasulullah SAW dan para imam seputar masalah akhlak terpuji dan tercela. Pahala yang dijanjikan untuk akhlak terpuji dan hukuman bagi akhlak tercela pastilah tidak lebih sedikit dari pahala dan hukuman untuk hal-hal wajib dan haram, karena keduanya adalah faktor kesempurnaan jiwa dan kedekatan pada Allah atau kehinaan jiwa dan keterasingan dari Allah. Macam-macam akhlak. Secara garis besar, akhlak terbagi menjadi dua, yakni akhlak mahmudah dan akhlak masmumah. 1. Akhlak mahmudah. Akhlak yang terpuji, perbuatan manusia yang cenderung bergerak menuju kebaikan atau sifat yang baik, misalnya beribadah, sedekah, menolong orang lain, menyantuni anak yatim piatu, dan lain-lain. 2. Akhlak masmumah. Akhlak yang tercela, perbuatan manusia yang cenderung bergerak menuju perbuatan yang tercela atau sifat yang tidak baik, misalnya gibah, mencuri, membunuh, menfitnah, bergunjing, dan lain-lain. Akhlak dalam pandangan Islam. Islam memandang manusia sebagai makhluk berikhtiar dan mukhalaf, menerima tugas dan tanggung jawab. Ia tidak diciptakan tanpa suatu tujuan, tapi ia lahir untuk mendapatkan kesempurnaan jiwa dan bergerak menuju Allah, yang akhirnya bermuara pada kehidupan bahagia di akhirat. Manusia adalah makhluk dua dimensi. Dari satu sisi, ia adalah makhluk yang mempunyai naluri hewani dan hawa nafsu, yang mau tidak mau harus dipenuhi olehnya. Yang kedua adalah akhlak dalam pandangan Islam. Di lain pihak memiliki malakuti yang membuatnya lebih unggul dibanding hewan-hewan lain. Sebab itu, dia diangkat menjadi kafilah Allah dan kedudukannya lebih tinggi ketimbang malaikat. Yang kedua, kehidupan batin manusia juga memiliki kebahagiaan dan kesengsaraan. Ia bisa mencapai kesempurnaan dengan syarat ia mampu mengembangkan dimensi insani dan melakutinya, serta mengontrol hawa nafsu hewaninya. Yang kedua adalah akhlak dalam Islam bertumpu atas iman kepada Allah, hari akhir, harapan akan pahala, dan rasa takut dari azab yang merupakan jaminan terbaik seseorang berakhlak mulia. Yang selanjutnya, dampak dari iman kepada Allah dan mencari ridhonya adalah seseorang bisa lebih mudah mengendalikan naluri hewaninya dan menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan seperti ihsan, altur ismi, mementingkan orang lain, pengorbanan, membela orang terzalimi, memerangi kezaliman, menegakkan keadilan, jihad, sifat amanah, dan berbuat baik kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah karakteristik akhlakul karim. Karakteristik akhlakul karim ialah suatu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim
dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam berbagai bidang ilmu, kebudayaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan politik, pekerjaan, disiplin ilmu, dan berbagai macam ilmu khusus. Selanjutnya adalah karakteristik ajaran Khaliqul Karim. Dalam bidang budaya, mengajarkan kepada seseorang mukmin yang soleh untuk menjalankan kebudayaan dan menggali dari sumber-sumber Islam secara khafah. Selanjutnya, tujuan mempelajari karakteristik ajaran Khaliqul Karim dalam bidang ilmu dan kebudayaan adalah untuk mengantarkan umat manusia hidup bahagia, meningkatkan mutu dan perana dalam hidup manusia menuju ridhonya. Dan selanjutnya dalam karakteristik ajaran Khaliqul Karim di bidang sosial ini menjunjung tinggi sifat tolong-menolong, saling menasehati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Selanjutnya, karakteristik ajaran Khaliqul Karim di bidang sosial ini sangat diperlukan agar ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberikan petunjuk ke arah transformasi. Kemudian ada akhlak dalam bidang ekonomi. Karakteristik ajaran akhlakul karimah dalam ekonomi mempunyai tujuan yakni memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara lengkap dan sederhana, memenuhi kebutuhan keluarganya, kebutuhan jangka panjang, serta memberikan bantuan dan sumbangan menurut jalan Allah. Kemudian ada akhlak dalam bidang kesehatan. Karakteristik ajaran akhlakul karimah kewajiban memelihara kesehatan dengan cara mengajak dan menganjurkan seseorang untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menjaga dan mempertahankan kesehatan yang dimiliki agar tetap sehat dengan makan yang bergizi, menjaga antara kerja dan istirahat, merawat kesehatan dengan olahraga yang teratur, mengecek kesehatan secara teratur, dan segera mengobati jika jatuh sakit, tidak membiarkan sakit berkepanjangan. Kemudian ada akhlak dalam bidang politik. Masalah politik berhubungan dengan bentuk pemerintahan seperti republik yang dipimpin presiden, kerajaan dipimpin oleh raja, dan dominion dipimpin oleh perdana menteri. Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu. Namun menurut Munawir Sazali, yang terpenting bentuk pemerintahannya harus digunakan sebagai alat untuk menegakkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan ketentraman masyarakat. Yang terakhir adalah akhlak dalam bidang pekerjaan. Karakteristik ajaran akhlakul karimah dalam bidang pekerjaan dapat dilihat dari anjuran wajib kerja. Islam memandang pekerja sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar inilah maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.